Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Miss Nuri dalam pelajaran tematik 2H yang akan kita pelajari hari ini, yaitu subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya, pintar. Ini adalah gambar jam. Pada jam ini, kita akan belajar tentang satuan baku waktu. Apakah kalian tahu ada berapa jumlah jarum jam? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Pintar. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum selanjutnya menunjukkan detik. Apakah kalian sudah mengerti tentang jarum jam? Pintar. Kalau sudah mengerti, mari kita belajar kembali tentang satuan baku jam berikut ini. Jam berapa kamu bangun pagi? Dan jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Kemudian jam berapa sekolah dimulai ya? Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan waktu. Jam digunakan untuk menentukan waktu. Apa jadinya bila di rumahmu bila tidak ada jam? Jam berfungsi untuk mengetahui penanda waktu. Apakah di rumahmu ada jam dinding seperti pada gambar? Nah, siapakah yang mempunyai jam seperti ini? Ya, kebanyakan dari kalian mengenakan jam pada saat sekolah, betul kan? Apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, pukul 12 merupakan penunjuk jam. 00 merupakan penunjuk menit. Nah, apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Ya, kalian pasti pernah melihat pada Masjid Darut Taqwa, yaitu masjid di sekolah kalian, betul kan? Nah, pukul 11 merupakan jam. Angka 51 menunjukkan menit. Kita lihat di sebelahnya lagi, 11 menunjukkan jam, 30 menunjukkan menit, dan 08 menunjukkan detik. Apakah kalian tahu apakah nama jam tersebut? Yap, betul, ini disebut jam analog. Seperti jam beker yang kalian punya di rumah, ataupun jam tangan yang kalian punya. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Nah, untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah, yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah,
Jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Pukul 10. Berapa menitnya? Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui menit. Cara membaca jarum pada jam analog menit bisa kalian ketahui dengan menggunakan trik hitung menit ala bintang 5. Nah, kalian perhatikan jam analog pada gambar. Cara menghitung menitnya yaitu kalian harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5, yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Nah, kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Pada jam terdapat jarum pendek dan panjang. Jarum pendek menunjukkan satuan waktu jam. Jarum panjang menunjukkan satuan waktu menit. Nah, jarum kecil berputar menunjukkan berjalannya waktu. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah 1 angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya dari antara angka 12 ke 1 itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10. Berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Kira-kira pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan menitnya menunjukkan ke angka 12 yang menunjukkan menit 00, maka dibaca pukul 5. Sekarang, pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 yang berarti menit 00. Jadi dibaca pukul 2 tepat. Sekarang pukul berapakah kira-kira ya? Nah, ketika ada jarum pendek yang menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 3, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 2. Kemudian untuk menunjukkan menit, jarum panjang menunjuk ke angka 6, yang berarti kita harus mengingat memakai trik hitung menit ala bintang 5. Jadi cara membacanya pukul 2 lebih 30 menit. Pukul berapakah jam tersebut? Nah, jarum pendek menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 1 dan 2, maka
Yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Pintar. Kemudian untuk menunjukkan menit, pakai trik ala bintang 5, yaitu menunjukkan menit ke 15. Jadi ini pukul 1 lebih 15 menit. Nah, kalau kalian pulang ke sekolah, pukul berapa ke jam tersebut? Nah, kita lihat jarum pendek menunjukkan antara angka 1 dan angka 2. Maka yang harus kita ingat adalah kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Kemudian untuk menghitung menit, jarum yang panjang kita perhatikan di angka 10. Maka kita harus memakai trik ala bintang 5. Sehingga muncul menit ke 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Maka bisa dibaca pukul 1 lebih 50 menit. Jadi kita ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, kemudian jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan yang terakhir jarum halus sebagai penunjuk detik. Sekarang, tahukah kamu gambar apa ini? Wah, hebat! Betul sekali. Ini adalah gambar kerja bakti di rumah. Apakah kalian pernah bekerja bakti di rumah bersama ayah dan ibu? Luar biasa. Kita harus membantu ayah dan ibu di rumah ya. Tapi saat membantu orang tua, kita harus tetap menjaga keselamatan ya. Apabila kita mengangkat barang-barang yang berat, mintalah pertolongan kedua orang tua kita ya, supaya tidak terjatuh dan mengkhawatirkan keselamatan kita. Tetap ingat keselamatan dalam melakukan sesuatu ya. Mari kita membaca bersama, menjaga keselamatan di rumah. Hari menjelang sore, ibu membangunkan Wira. Ibu membangunkan Wira dengan berbisik di telinganya Wira. Wira pun bangun dan segera mandi. Wira melepas sandal jepitnya di depan kamar mandi. Ibu kemudian menyiapkan makan malam. Saat memasak, ibu menggunakan alas tangan untuk memindahkan penggorengan dari kompor. Ketika makan, semua anggota keluarga makan dengan perlahan. Selesai makan malam, Winnie mengajak ayah dan Wira ke teras rumah. Winnie kemudian pun turun halaman. Ibu mengingatkan Winnie untuk memakai alas kaki. Semua anggota keluarga memperhatikan keselamatan diri di rumah. Setelah kalian mengerti dan memahami materi tadi, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas yang ada pada halaman 43, 44, 53, dan 55. Selamat mengerjakan! Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.